warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasbawati dari UPT SMA Negeri 14 Bulukumba akan mengambil pra-observasi bersama dengan rekan sejawat saya. Perkenalkan, nama saya Ibu Asnia Rasis, guru mapel ekonomi di UPT SMA 14 Bulukumba. Bagaimana kabar Tak, Bu Asnia? Alhamdulillah baik Ibu. Bagaimana dengan Ibu sendiri? Alhamdulillah baik Ibu. Sebelum Ibu melakukan observasi di kelas, ya, kita akan melakukan pra-observasi dulu. Sebelumnya Bu, saya mau yang ingin saya tanyakan ini, apa tujuan pembelajaran Ibu yang akan Ibu lakukan nanti ketika melakukan observasi di kelas? Terima kasih Ibu. Adapun tujuan pembelajaran saya adalah peserta didik mampu menganalisis faktor penyebab kelangkaan terutama yang terjadi di lingkungan sekitar. Oh, jadi tujuan pembelajaran yang Ibu akan ambil nanti itu adalah bagaimana peserta didik menangani terkait dengan masalah kelangkaan. Ya. Setelah itu, apa kira-kira area pengembangan yang hendak Ibu capai? Area pengembangan yang hendak dicapai yang pastinya adalah mengenai keaktifan peserta didik, di mana di sini peserta didik mampu mempresentasikan hasil diskusi, mampu bertanya dan menjawab, dan mampu berkolaborasi dengan semua teman-temannya yang pastinya untuk memecahkan masalah yaitu mengenai kelangkaan. Ya, terima kasih Budi. Berarti Ibu ini fokus pada penilaian keterampilan ya, yang mana bagaimana anak-anak ini ketika mereka berdiskusi di dalam kelas. Iya. Oke. Bagaimana mereka berkolaborasi. Iya. Kemudian strategi yang seperti apa yang Ibu persiapkan nanti ini? Strategi yang saya persiapkan nanti yaitu seperti biasa membangun kemitraan terhadap peserta didik saya yang saya beri nama itu strategi salah bukan salah. Maksudnya di sini adalah ketika mereka menyampaikan suatu pendapat tidak mesti harus 100% murni itu betul, seperti itu. Oh, jadi Ibu ini punya strategi tersendiri ya, bahwa bagaimana supaya anak-anak itu tidak takut ketika misalnya mereka ingin berbicara ya, ketika menyampaikan belajar, pendapat, ya, memberikan pendapat dan ya, lain sebagainya. Ketika ingin menyampaikan pendapat. Apalagi tadi namanya strateginya Bu? Strateginya salah bukan masalah. Oke, salah bukan masalah, itu luar biasa ya Bu. Kemudian Ibu dalam penerapannya nanti ini pada saat kita melakukan observasi, Ibu akan menggunakan media yang seperti apa di kelas? Media yang saya gunakan seperti biasa, saya akan menampilkan sebuah video gambar mengenai permasalahan kelangkaan yang pada umumnya terjadi. Kemudian selain itu saya akan meminta peserta didik untuk menanggapi video tersebut, apa saja yang terjadi dalam video tersebut, apa permasalahannya, bagaimana cara mengatasinya dan lain sebagainya, serta memberikan kesimpulan. Oke. Berarti Ibu ini akan memutarkan video ya. Kemudian medianya tidak menggunakan apalagi namanya LKPD ya Bu? Ya pasti akan menggunakan LKPD sebagai lembar kerjanya. Kemudian Ibu juga akan membentuk kelompok ya di dalam kelas, karena bagaimana Ibu akan melihat bagaimana keaktifannya pada saat proses pembelajaran ya Bu. Kemudian yang ingin lagi saya tanyakan Ibu, bagaimana bentuk penilaian yang akan Ibu lakukan nanti? Bentuk penilaiannya yang pasti akan lebih terstruktur ya. Salah satunya itu akan penilaiannya mengenai keaktifannya, cara mereka menyampaikan, cara mereka berbicara, cara mereka menyampaikan pendapat, memberikan umpan balik dan lain sebagainya. Oh, berarti Ibu fokus ini pada afektif juga ya? Ya. Afektif, kemudian psikomotorik, kemudian apakah ada juga asesmen kognitifnya yang Ibu ambil pada saat proses pembelajarannya? Ya, ada asesmen kognitifnya nanti. Asesmen kognitifnya itu dalam bentuk seperti apa Ibu? Dalam bentuk kuisis ya, yang biasanya saya berikan, kemudian Ibu ini memberikan pembelajaran yang edukatif ya. Iya, seperti itu.
Kira-kira Ibu ini merencanakan kapan akan Ibu rencana ini untuk melakukan observasi? Insya Allah nanti hari Senin ya Bu ya. Hari Senin jam keberapa itu Ibu? Dari jam pertama, jam 2, jam 3 ya. Oh, jam pertama sampai jam ketiga ya Bu. Oke. Jadi Ibu ini akan mengambil melakukan observasi nanti pada saat hari Senin di jam pertama dan sampai dengan jam ketiga. Saya kira itulah Ibu yang mungkin yang akan kita akan lakukan pada saat nanti observasi ya. Jadi untuk praobservasinya saya rasa sudah cukup sampai di sini saja dulu. Nanti kita ketemu di kelas Ibu. Oke, terima kasih Bu. Itulah tadi kegiatan praobservasi yang saya lakukan bersama dengan Ibu Niar, guru ekonomi di UPT SMA Negeri 14 Bulukumba. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Baik, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Oke, semuanya sehat ya? Iya, Bu. Oke, hari ini kita akan belajar seperti biasa. Untuk ketua kelas silakan mempersiapkan teman-temannya. Duduk siap. Beri salam kepada Ibu Guru. Oke, selanjutnya kita berdoa seperti biasa ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis zidni ilma warzuqni fahman. Oke, anak-anakku sekalian, selanjutnya kita literasi sejenak ya. Seperti biasa, silakan memimpin teman-teman yang mau literasi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Oke, jadi sekarang anak-anakku sekalian, kita akan absensi ya seperti biasa. Tolong diperhatikan. Di Istiqamah, Ada Bu. Abdul Ghafur, Hadir, Ibu. Asranti, Hadir, Bu. Abdul Fatih, Hadir, Lukman, Hadir. Musyafra, Hadir. Oke, yang selanjutnya ini saya lihat ada pertanyaannya ya. Oke, anak-anakku sekalian hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu Ibu ingin membacakan seperti biasa sepakatan kelas kita untuk materi hari ini ya. Jadi seperti yang kalian lihat, kesepakatan kelas kita hari ini yang pertama adalah menghormati guru dan sesama teman. Ini setiap hari kita lakukan, ya. Setiap hari kalian lakukan secara bersama-sama. Kemudian yang kedua adalah dilarang membuat kegaduhan di dalam kelas dan mengganggu peserta didik lain yang sedang belajar dan mengerjakan tugas. Jadi tolong diperhatikan ya. Kemudian yang selanjutnya adalah seperti biasa, pengumpulan tugas harus tepat Waktu. Oke, anak-anakku sekalian, hari ini kita belajar mengenai kelangkaan, ya. Jadi hari ini materi kita adalah kelangkaan. Sekarang coba diperhatikan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah menganalisis kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan di materi sebelumnya? Ada yang masih ingat tidak? Acungkan tangannya. Oke, Om Yaman, silahkan. Apa itu kebutuhan? Jadi kebutuhan menurut saya itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Oke, segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Bagus sekali. Kemudian, ini silahkan. Apa itu kebutuhan?
Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diciptakan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Oke, bagus sekali. Kalau gitu kita lanjut saja ya. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau bertanya dulu. Ada tidak yang mengetahui apa yang dimaksud dengan kelangkaan? Atau misalkan gambarannya kelangkaan itu seperti apa? Silakan Asar. Menurut saya adalah kelangkaan segala sesuatu yang sulit untuk didapatkan akibat meningkatnya kebutuhan manusia. Oke, bagus sekali. Segala sesuatu yang sudah didapatkan ya, akibatnya barang itu memiliki tersebut langka. Kemudian ini silakan ada di bagian selanjutnya. Apa kaitan atau apa hubungan antara kebutuhan dan kelangkaan? Ada yang bisa mendefinisikan sedikit apa itu hubungannya kira-kira? Silakan Pani. Kebutuhan daya alam yang terdiri dikatakan sebagai keadaan manusia untuk mengatasi masalah tersebut agar segala kebutuhan dapat terpenuhi. Oke, bagus sekali teman-temannya ya. Kita kasih aplaus dulu. Langsung bisa menghubungkan apa itu antara kebutuhan dan kelangkaan. Jadi kelangkaan itu adalah kondisi di mana sumber daya kita itu atau misalkan keinginan manusia itu sangat banyak ya. Kemudian dihadapkan dengan kondisi barang atau jasa itu yang terbatas, di mana mengakibatkan yang namanya Kelangkaan atau kelangkaan. Jadi pengukurannya seperti itu. Kemudian bisa kalian perhatikan hubungan antara kebutuhan dan kelangkaan adalah kebutuhan manusia seperti yang ibu katakan tadi. Kebutuhan manusia itu tidak terbatas, kemudian sangat erat, di mana di sini kebutuhan manusia akan suatu barang atau jasa itu terbatas. Ya, sedangkan alat pemenuhan kebutuhan atau sumber daya sifatnya terbatas. Jadi di sini kalau kita bisa menyimpulkan ya hubungan antara kebutuhan dan kelangkaan itu pasti sangat berkaitan erat. Kelangkaan itu tidak bisa terjadi kalau misalkan kebutuhannya itu tidak ada. Seperti itu. Jadi saling berkaitan ya, berkaitan antara kebutuhan dan kelangkaan. Kemudian selanjutnya adalah cara mengatasi kelangkaan. Ya, yang pertama adalah menyusun skala prioritas. Di pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari bagaimana caranya menyusun skala prioritas itu. Ya, misalkan kebutuhan kalian ini sudah dipelajari. Kebutuhan kalian, keinginan kalian misalkan ada 5 item. Ya, yang pertama adalah kebutuhan sekolah, kemudian kebutuhan pribadi, kemudian kebutuhan jalan-jalan, refreshing dan sebagainya. Setelah diumumkan berdasarkan skala prioritas, yang terpenting ya, yang terpenting menurut kalian adalah yang paling banyak faedahnya, itu yang paling penting. Jadi misalkan kalau diurutkan, yang paling penting adalah kebutuhan sekolah dulu karena Anda sebagai siswa atau pelajar ya. Oke, anak-anak sekalian. Jadi hari ini yang kita mau analisis adalah mengenai faktor penyebab kelangkaan. Ini yang kita cari tahu melalui LKPD, ya, melalui LKPD. Apa kira-kira ini faktor serta penyebab ini kelangkaan yang terjadi, terutama kelangkaan yang terjadi di sekitar kita. Oke? Jadi anak-anak sekalian, Ibu akan memutarkan sebuah video mengenai kelangkaan yang terjadi apalagi namanya di lingkungan sekitar kita, tepatnya di kabupaten lain dan di kabupaten kita sendiri. Jadi silakan anak-anakku sekalian simak videonya serta berikan tanggapannya atas video tersebut. Banyak jenis solar terjadi di Madura, Sulawesi Barat. Akibatnya antrian kendaraan mengular di sejumlah SPBU sejak sepekan terakhir. Suasana di SPBU Lembang, Kecamatan Banggai Timur, Kabupaten Madura, Sulawesi Barat sejak sepekan terakhir tampak antrian kendaraan sering terjadi di jalur lintas. Sudah disimak videonya? Ada ya? Oke, sekarang Ibu mau kalian menanggapi. Siapa kira-kira yang bisa menanggapi? Apa kira-kira tanggapannya setelah menonton video di atas? Siapa yang bisa? Oke, silakan Windy. Apa tanggapannya mengenai video saya gambar? Menurut saya, kelangkaan terjadi karena kebutuhan manusia yang terbatas sehingga terjadinya kelangkaan. Oke, bagus sekali ya.
terjadinya pengurangan ya, itu salah satunya. Kemudian siapa lagi yang bisa menanggapi? Saya berdiri. Ada tidak yang bisa menanggapi? Ya, Bu. Oke, silakan. Tanggapan saya adalah masyarakat di daerah tersebut itu seharusnya lebih menghemat lagi BBM supaya tidak terjadi kemacetan yang dapat menghambat aktivitas masyarakat di daerah tersebut. Oke, bagus sekali ya. Jadi harus menghemat ya. Kalau misalkan semuanya orang ini sudah terjadi kelangkaan ya, semuanya ini SPB ulangkan misalkan atau misalkan kurang, ya jangan terlalu serakah, harus menghemat sesuai dengan kebutuhan, jangan sesuai dengan keinginan. Oke, anak-anak sekalian, karena kita sudah menonton video, sudah memberikan tanggapan ya, perwakilan. Jadi sekarang kita akan membentuk sebuah kelompok belajar. Jadi silakan anak-anak sekalian yang sudah dibentuk minggu lalu kelompoknya, atau masih ada yang dulu bukan dengan teman kelompoknya, silakan bergeser ya bersama dengan teman-teman. Jadi mana kelompok 1? Coba angkat tangannya kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Ibu akan membagikan LKPD ya. Jadi LKPD-nya seperti ini. Ya, LKPD-nya seperti ini. Mana kelompok 1? Silakan ini kelompok 1. Anak-anak sekalian, semua LKPD sudah ada di tangannya masing-masing ya? Ya, Bu. Sudah ada di kelompoknya masing-masing. Oke, jadi hari ini Anda akan menganalisis mengenai kelangkaan yang kurang terjadi di daerah sekitar kalian melalui LKPD tersebut, ya. Jadi anak-anakku sekalian, di situ ada gambar. Perhatikan gambarnya itu di nomor masing-masing setiap kelompok itu berbeda gambarnya ya, berbeda kelangkaannya. Misalkan di gambar tersebut terjadi yang namanya antrian panjang seperti itu. Jadi Anda amati dulu apa yang terjadi dalam gambar tersebut. Kemudian sini. Jadi diamati dulu ini ke ini, kemudian ini kelangkaan cabai ya. Kelompoknya ini kelompok apa? Kelangkaan apa? Kelangkaan air. Oke, perhatikan gambarnya ya. Ini oke. Kelangkaan bahan. Jadi silakan ada kendalanya? Oke, sudah konsentrasi semuanya, kita mulai. Oke. 1, 3, 1. 1, 3, 1. Oke. 3, 2, 1. Oke. Sekali lagi. Ini sekali lagi. Ya. 1, 2, 3. Oke. Oke. Jadi sekarang waktunya kita untuk memaparkan ya apa yang sudah kita kerjakan hari ini. Oke, silakan. Kelompok 1 terlebih dahulu ya, untuk naik dulu merupakan hasil analisisnya, hasil kerja kelompoknya. Silakan kelompok 1. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang membahas mengenai kelangkaan cabai. Baik, langsung saja saya persilakan kepada materi pertama dari kelompok kami untuk menjawab pertanyaan nomor 1 dan 2. Terima kasih, saya akan menjawab pertanyaan 1 dan 2.
Pertanyaan nomor 1 yaitu amati gambar di atas dan jelaskan permasalahan apa yang terjadi. Baik. Berdasarkan gambar tersebut, terlihat seorang pedagang di pasar atau lokasi distribusi. Atas pemahamannya, selanjutnya saya persilakan kepada komandan yang kedua dari kelompok kami untuk menjawab pertanyaan nomor 3 dan 4. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 3 dan 4. Nomor 3, bagaimana cara mencegahnya? Yaitu dengan cara meningkatkan luas tanam cabai di musim hujan, mengatur luas tanam dan produksi cabai di musim kemarau. Baik teman-teman sekalian, sekiranya dari pemaparan materi kami ada yang kurang dipahami, kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan. Oke, jadi kelompok 1 sudah menampilkan ya hasil analisisnya. Silakan pada kelompok lain atau anak sekalian untuk memberikan sebuah pertanyaan ya atau tanggapan. Silakan. Baik, saya persilakan kepada kelompok 2 terlebih dahulu untuk mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya itu bagaimana harga cabai dapat turun? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya saya kepada kelompok 3. Apa saja faktor utama yang menyebabkan kelangkaan cabai di pasaran? Oleh kelompok saya itu menurut saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan moderator kepada saya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok terkait. Pertama dari kelompok saya, bagaimana harga cabai bisa turun? Harga cabai bisa turun melalui beberapa cara, baik melalui kebijakan pemerintah maupun inflasi. Intervensi di pasar. Dan berikut ada beberapa faktor utama penurunan harga cabai. Yang pertama, peningkatan produksi. Yang kedua, perbaikan distribusi. Yang ketiga, kebijakan impor. Yang keempat, penyimpanan yang lebih baik. Yang kelima, subsidi atau dukungan pemerintah. Baik, bagaimana dengan kelompok 2? Apakah jawaban bisa dipahami? Oke, selanjutnya. Selanjutnya dari kelompok 3, yaitu apa saja faktor utama yang menyebabkan kelangkaan cabai di pasaran? Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan kelangkaan cabai di pasaran. Meliputi yang pertama, cuaca ekstrim. Yang kedua, hama dan penyakit tanaman. Yang ketiga, keterbatasan lahan pertanian. Yang keempat, masalah distribusi. Yang kelima, kenaikan biaya produksi. Yang keenam, permintaan yang tinggi. Dan ketujuh, sirkulasi pasar. Baik, bagaimana dengan kelompok 3? Apakah jawaban bisa dipahami? Ya, saya pahami. Oke, selanjutnya kelompok 1 memberikan apa kira-kira kesimpulan ya dari aktivitas kalian hari ini yang kalian bahas mengenai apa saja faktor penyebabnya ya dan lain sebagainya. Silakan kelompok 1 memberikan kesimpulan. Baik, kesimpulan dari presentasi kami hari ini akan dibacakan oleh pemateri kedua dari kelompok kami. Baik, kesimpulannya yaitu petani selaku produsen cabai merah hendaknya secara aktif mencari tahu mengenai informasi pasar terkait harga cabai merah di tingkat konsumen agar petani juga dapat menemukan solusi untuk usahanya terkait kondisi yang tidak menguntungkan tersebut. Oke, bagus sekali presentasi untuk kelompok 1. Berikan dulu. Kembali selanjutnya kita ke kelompok 3. Silakan. Oke, silakan kelompok 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rombongan. Silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari edisi perwakilan dari kelompok 2. Bagaimana pengaruh kelangkaan BBM terhadap harga barang lain? Jawabannya, kelangkaan BBM akan berdampak pada harga barang lain karena BBM merupakan bahan baku penting dalam proses produksi dan distribusi barang. Berikut adalah beberapa pengaruhnya. 1. Meningkatnya biaya produksi. 2. Meningkatnya biaya transportasi. 3. Meningkatnya harga barang. Saya kembalikan ke moderator. Bagaimana kepada kelompok 2? Apakah jawaban bisa dipahami dengan baik? Ya, jawaban saya paham. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 1 ini dijawab oleh pemateri pertama kami. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Bagaimana teknologi baru seperti kendaraan listrik atau bahan bakar hidrogen dapat menggantikan peran BBM dalam sektor transportasi? Teknologi kendaraan listrik atau EV dan
bahan bakar hidrogen menawarkan alternatif yang lebih bersih dan berkelanjutan dibanding bahan bakar fosil dalam sektor transportasi. Berikut ada 2 cara yang dapat menggantikan BBM. Yang pertama, kendaraan listrik. Yang kedua, bahan bakar hidrogen. Selanjutnya akan dijawab oleh pemateri kedua dari kelompok kami. Kami persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan 3 dan 4, yaitu bagaimana cara mencegahnya. Cara mencegah: 1. Menambah stok dan mobil tangki. Pertamina dapat menambah stok BBM dan mobil tangki terutama di wilayah yang menjadi konsentrasi mudik. 2. Menggandeng kepolisian. Pertamina dapat menggandeng kepolisian untuk mengawal proses distribusi BBM ke lokasi jalur mudik. 3. Menyiapkan kios Pertamax. Kemasan Pertamina dapat menyiapkan kios-kios Pertamax yang menjual Pertamax kemasan di tol-tol baru yang belum memiliki SPBU. 4. Jelaskan dampak terhadap kehidupan masyarakat. 1. Harga BBM naik. Kenaikan harga BBM dapat membuat perjalanan jauh, hiburan dan keperluan bisnis menjadi lebih mahal. Yang kedua, daya beli menurun. Kenaikan harga BBM dapat menurunkan daya beli masyarakat, khususnya kelompok rumah tangga terbawah atau miskin. 3. Harga bahan pokok naik. Kenaikan harga BBM dapat berdampak pada kenaikan harga bahan pokok. Dan keempat, angka pengangguran meningkat. Kelangkaan sumber daya dapat menyebabkan minimnya pendapatan untuk menggaji tenaga manusia sehingga angka pengangguran meningkat. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada sesuatu yang tidak dipahami, mohon dipertanyakan. Oke, jadi kelompok 3 ini memaparkan ya mengenai kelangkaan bahan bakar minyak. Ya, kelompok 3 ini sudah menganalisis apa saja faktor penyebabnya, bagaimana dampaknya terhadap masyarakat. Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya kesimpulannya ini untuk dari kelompok 3. Silakan, apa yang kalian bisa simpulkan? Baik, untuk kesimpulannya akan saya bacakan sendiri. Jadi kesimpulannya adalah untuk masyarakat, seharusnya kebiasaan masyarakat dalam mengkonsumsi bahan bakar minyak dikurangi agar permintaan menurun dan menstabilkan produksi dan konsumsi bahan bakar minyak. Yang kedua, membantu proses pemerintah dalam pemindahan penggunaan bahan bakar minyak menjadi bahan bakar alternatif. Bagus sekali untuk kelompok 3. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kelompok 2. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami akan membawakan materi tentang kelangkaan air bersih yang telah kami kerjakan di LPPD tersebut. Baik, saya akan mempersilahkan kepada pemateri pertama untuk membacakan materi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada moderator. Saya akan membacakan pertanyaan nomor 1 dan 2. 1. Amati gambar di atas dan jelaskan permasalahan apa yang terjadi. Setelah kami amati di sebuah tempat terdapat beberapa masyarakat untuk mendapatkan air bersih karena kepentingan yang menyebabkan terjadinya kelangkaan air sebagian masyarakat
kira-kira yang kalian mau refleksikan hari ini kalian bisa tuangkan melalui kertas kecil yang sudah didapat masing-masing, sudah dibagikan masing-masing. Jadi kalian bisa melihat di atas layar. Refleksinya adalah bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pembelajaran ini, apa yang kamu rasakan? Silahkan tuangkan seperti biasa di papan refleksi kita yang ada di depan. Kemudian apa yang kamu dapat? Apa kamu dapat pengetahuan baru hari ini? Iya atau tidak? Kemudian selanjutnya, seberapa besar keinginanmu untuk belajar materi selanjutnya? Ya, jadi sebelum tadi Pak akan memaparkan materi kita selanjutnya apa ini? Selain kelangkaan yang sudah kita pelajari hari ini. Oke, anak-anak sekalian silakan tuliskan refleksinya, kemudian tempelkan di papan refleksi. Tulis dulu ya. Kemudian tempelkan. Oke, sudah? Silakan semuanya maju untuk menempelkan masing-masing di papan refleksi. Ya, secara tertib. Oke, silakan. Lima. Sesuai dengan apa yang diminta ya. Penutup. Jadi hari ini anak-anakku sekalian, kalian sudah belajar mengenai kelangkaan, kalian sudah menganalisis apa penyebabnya, faktor dan lain sebagainya, cara mengatasi dan lainnya ya. Jadi untuk hari ini, untuk pertemuan minggu depan. Jadi ini untuk pertemuan minggu depan ya. Semoga kita diberi nasihat kembali sama Tuhan. Materi kita minggu depan itu apa? Mengenai kegiatan ekonomi. Jadi materi minggu depan adalah mengenai kegiatan ekonomi. Oke. Menutup pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Oke anak sekalian, sampai ketemu di minggu depan dengan materi baru ya. Silahkan semuanya untuk beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.